Assalamualaikum, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Amel. Oke, saya panggilnya Mbak siapa ini? Umi aja Mbak Mbak. Umi. Iya. Oke, dari Apotek Ashifa Gadungan Runting ya. Iya. Untuk Anda yang ingin bertanya, Mitra Pas, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, kalau kita bahas tentang gondongan beberapa waktu yang lalu, ini juga sempat mulai heboh lagi karena beberapa anak bahkan ada yang dewasa juga kena gondongan. Nah, ini seperti apa ini Mbak? Monggo. Selamat pagi Mitra Pas. Di sini selama 1 jam ke depan kita akan mengulik seputar gondong. Jadi Mbak Amel, gondong itu adalah infeksi yang terjadi pada kelenjar parotis. Itu biasanya disebut parotitis ya kalau di medis. Kemudian kelenjar parotis itu adalah kelenjar yang memproduksi air liur atau air ludah. Letaknya itu ada di bawah daun telinga, itu pipi sama rahang, disebabkan oleh virus bernama paramisovirus. Nah, ketika pasien itu kena gondong itu tidak langsung sakit. Jadi misal hari ini terkena virus itu nggak langsung sakit, harus ada inkubasinya dulu sekitar 2-3 minggu. Nah, setelah itu nanti di 2-3 hari pertama itu biasanya baru muncul gejala seperti demam, rasa sulit untuk menelan, kemudian kadang bibirnya kering, mulutnya kerasa kayak kering. Terus kadang ada yang disertai batuk sama muntah. Nah, nanti setelah 3 hari atau 5 hari paparan biasanya nanti disertai dengan munculnya benjolan di bawah daun telinga. Nah, itu kalau dipegang rasanya sakit. Kadang kalau misalnya anak-anak itu merahnya tuh sampai lebamnya tuh sampai merah gitu loh. Jadi kayak gondongnya tuh sampai warna merah. Itu ada tanda-tanda inflamasi atau peradangan di sana. Nah, untuk usianya biasanya tuh terjadi pada usia 5-9 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa gondong ini bisa menyerang orang dewasa. Jadi dari anak ke orang dewasa itu juga tidak menutup kemungkinan, tapi seringnya anak-anak sama anak-anak, seringnya kayak gitu. Nah, biasanya untuk pengobatannya ini kan bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kita juga harus butuh vitamin, terus untuk obat-obat penurun seperti menurunkan rasa nyeri atau nanti untuk mengurangi gejala. Jadi kayak sifatnya simptomatik. Gitu. Terus untuk penularannya biasanya virus ini itu ditularkan melalui percikan atau kayak droplet. Jadi nanti misal ada si A batuk bersin itu dilalah kok nembe gondongan. Nah, itu bisa juga langsung terkena sama si B. Posisinya batuk gitu kan ada percikannya. Itu bisa. Tapi menunggu dulu kan masa inkubasi 2-3 minggu biasanya. Ada juga yang penularannya itu secara tidak langsung. Itu dengan misal si A meludah dilalah gondongan. Nah, terus ada si B datang enggak tahu kalau itu air ludah si A yang gondongan. Nah, tangan itu memegang air liur itu. Kemudian dari air liur itu masuk ke hidung atau entah itu ngusap hidung atau ngusap mulut tanpa cuci tangan dulu. Nah, itu juga bisa terkena. Jadi kalau misalnya ada kayaknya ini cuci tangan aja dulu, itu lebih bagus daripada seperti itu karena virus ini nggak langsung kena gitu. Ada inkubasinya dulu. Jadi kalau misalnya pasien terkena, kita harus flashback lagi 2-3 minggu kemarin itu kita ngapain gitu. Terus untuk yang pencegahannya, biasanya pasien itu kita isolasi dulu. Kalau misalnya sekiranya itu memang gondong, dipastikan gondong, untuk anak-anak kita harus menguatkan tenaga gitu untuk membuat anak-anak itu bisa anteng di rumah, diam di rumah gitu. Jadi biar nggak kelayapan kemana-mana, karena itu nanti bisa menularkan ke orang-orang sekitar. Itu kan masa kita ngasih penyakit ke orang lain kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga misal mengharuskan kok anak itu untuk keluar, atau kita sendiri misal kena terus mau keluar rumah, pakailah masker gitu. Jangan egois. Maksudnya nggak apa-apa kan nggak kelihatan pakai jilbab kayak itu, nggak gitu ya, karena penularannya tadi kan lewat droplet atau percikan. Untuk orang-orang yang sehat, untuk orang-orang yang sakit itu juga sama, kita harus rajin cuci tangan. 6 langkah cuci tangan ya kalau dari WHO itu dilakukan. Sabun cuci tangannya nanti
pakai sabun bisa, pakai hand sanitizer bisa. Kalau pakai sabun nanti 40 sampai 60 detik minimal untuk cuci tangan, kalau hand sanitizer 20 sampai 30 detik. Terus untuk anak-anak yang belum divaksin MMR itu saya sarankan untuk segera divaksin ya kalau misalnya belum terkena gondong. Jadi misal sehat gitu, usia 12 sampai 16 bulan itu biasanya divaksin MMR. Kemudian nanti untuk dosis pertama kan, kalau untuk dosis kedua itu 5 sampai 7 tahun. Itu disarankan untuk vaksin MMR. Vaksin gondong ini sebenarnya kan gabungan ya Mbak antara campak sama rubella. Jadi gondong, campak, rubella itu jadi satu di vaksin MMR itu. Nanti kalau misalnya mau vaksin konsultasikan dengan dokter spesialis anak saja, karena setahu saya kayak di puskesmas ada atau enggak ya? Berarti ini nggak masuk di ini ya, MMR. buku KIA itu tidak ada ya untuk Nggak imunisasi. ada. Setahu saya nggak ada Mbak itu. Ini mandiri ya. Iya berarti. mandiri. Paling ya 600.000 lah sekali masuk dosis sekitar segitu. Nggak sampai 1 juta. Cuma kan untuk pencegahannya. Soalnya kalau gondong udah kena sama orang itu kadang apa ya Mbak, komplikasi. Itu bisa menyebabkan komplikasi. Kalau di anak-anak seringnya meningitis. Jadi kayak radang otak itu bisa mengganggu pendengaran, itu juga bisa. Jadi harus segera diperiksakan kalau memang tanda-tandanya itu misal kayak demam lebih dari 4 hari, terus batuk pilek kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu coba diperiksakan ke DSA aja gitu. Kalau memang udah dikasih paracetamol, ibuprofen untuk penurun anti nyerinya itu belum konjat ya ibaratnya. Coba diperiksakan aja. Berarti efeknya juga luar biasa juga ya untuk gondong ini ya. Iya. Oke. Nah itu dia. Jadi kita harus lebih melihat lagi, apalagi tadi ada prosesnya dulu yang lumayan lama, 2-3 minggu ya. Itu kan cukup lama. Kalau kita suruh mengingat-ingat 2-3 minggu yang lalu kita ngapain itu juga susah ya Mbak Iya, ya. susah. Makanya kita harus rajin-rajin paling nggak cuci tangan. Kalau misalnya lagi musimnya gitu, kita pakai masker lah setidaknya, nggak apa-apa. Berarti ini hampir sama dengan COVID ya Iya, Mbak ya? tes-tesnya pun hampir sama-sama COVID. Nanti ada pembahasan untuk tes labnya. Tapi ya Oke. secara singkat aja ya Mbak, karena kan bukan jurusan lab. Siap, kita juga masih menunggu untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya ya. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM yang pagi hari ini kita masih mengulik seputar gondong ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan di labkan dulu ini untuk gondong ini nih seperti apa ini Mbak Umi, monggo. Kalau untuk tes lab biasanya itu kita pakai ada 3 cara ya Mbak. Tes swab, jadi kayak di swab di bagian mulutnya itu, di dalam mulut itu, nanti terus dicek. Terus ada tes darah. Tes darah itu nanti pakainya IgG sama IgM. Kalau IgM itu menunjukkan bahwa infeksi virus itu tuh baru berjalan, baru berlangsung. Jadi barusan aja kena gitu. Kalau IgG itu menunjukkan bahwa dia tuh sudah sampai ke pembuluh darah. Jadi udah masuk ke darah, udah menempel. Jadi dia udah pernah kena gitu. Jadi untuk pembacaannya biasanya kalau IgM sama IgG-nya itu positif, itu berarti pasien baru saja terkena gondong. Tapi kalau IgG-nya itu positif, IgM-nya negatif, berarti pasien sudah pernah terkena atau pada saat itu udah vaksinasi. Tapi kalau IgM sama IgG-nya negatif, berarti itu dia tidak terkena gondong ya. Karena di sini masyarakat juga sering kadang bingung antara gondong sama gondok. Kalau gondong ini biasanya bisa sembuh sendiri. Gondong itu kan yang parotitis tadi Mbak, yang menyerang kelenjar parotis. Tapi kalau gondok itu dia menyerangnya kelenjar tiroid. Jadi di bawah apa ya ini namanya? Bawah mulut gini loh, di bawah yang leher. Beda berarti ya? Beda. Kalau yang gondong itu yang di bawah daun telinga.
gitu. Kalau gondok biasanya itu harus disembuhkan dengan obat-obatan atau dengan terapi sinar gitu, atau dengan operasi kalau memang sudah parah. Tapi kalau gondong itu dia bisa sembuh dengan sendirinya sebenarnya, asal imun kita tuh kuat gitu, tubuh posisi sehat gitu. Tapi kalau gondok itu kan dia sejenis kayak itu loh, hipertiroid atau hipotiroid itu. Yang kelenjar getah bening itu. Beda lagi. Kalau beda lagi. Kalau getah bening tuh beda lagi, Mbak. Getah bening itu sebenarnya ada di setiap organ tubuh, nggak cuma di bawah mulut aja gitu. Kalau getah bening itu sebenarnya dia kan imun untuk melawan virus, itu getah bening kan. Tapi kalau misalnya gondok atau tiroid itu memang yang penyakit itu, yang hipertiroid itu. Kayak hipertiroid itu butuh tindakan gitu. Oke. Kalau untuk pencegahannya tadi ya Mbak ya, itu masih ada yang kurang. Kita tuh nggak boleh join makanan atau join minuman. Kayak jadi berbagi makanan, berbagi minuman, itu hindari dulu. Kalau misalnya di rumah itu ada yang kena gondong gitu, kita bisa pisahkan alat makannya. Jadi misal 3 piring itu untuk si pasien itu tadi, sendoknya yaitu, terus alat makannya yaitu, sementara gitu dulu. Meskipun sudah dicuci juga tidak boleh join. Jangan join, kalau bisa jangan join, karena virus itu bisa menempel sampai 6 mingguan di situ. Dia bisa bertahan sampai 6 mingguan. Jadi kan lama itu. Nah, kalau misalnya anak-anak biasanya kan pengen makanan dari temennya kayak gitu. Nah, itu sebisa mungkin gimana peran orang tua untuk mengedukasi anak ya, karena itu yang sulit banget untuk kita terapkan biasanya, karena anak tuh kan temennya mau ini, dia mau gitu. Terus selain itu juga menerapkan etika batuk atau etika bersin juga bisa. Kalau batuk mau bersin, apalagi kalau misalnya kena gondong ya, yang sehat juga harus menerapkan etika itu sebenarnya. Bisa pakai tisu, nanti tisunya dibuang di tempat sampah, atau setelah itu cuci tangan ya. Atau misalnya kalau misalnya batuk atau bersin, kita bisa pakai lengan bagian dalam, jadi kayak posisinya bukan gini tapi gini gitu. Nah itu. Terus itu nanti kalau misalnya pakai sapu tangan, itu juga bisa pakai sapu tangan. Jadi sebisa mungkin kita menerapkan etika batuk. Sama cuci tangan itu tadi jangan lupa. Setiap mau melakukan apapun itu, apalagi mau ambil makanan atau apa, kita cuci tangan dulu, karena kita nggak tahu ya sebelumnya kita tuh megang apa gitu. Karena penularannya tadi lewat droplet atau percikan itu tadi. Selain itu juga menerapkan pola hidup sehat sih. Olahraganya harus teratur, makannya makanan yang jangan terlalu keras-keras gitu. Misalkan pasien nih kena, ya jangan makan yang nasinya orang sehat. Coba dilembutin dikit. Kalau nggak mau bubur ya yang nasi lembek kayak gitu, itu bisa. Jadi untuk pencegahan itu, kalau misalnya dirasa udah kayak abut di bagian bawah telinga kayak gitu, biasanya ada yang pertama kali tuh nggak langsung demam kok Mbak, ada yang nggak demam malah. Itu tergantung imun kita. Kalau misalnya nggak demam kan nggak curiga ya itu, cuma paling dibuat nelen kok sakit ini kok kayak. Tapi kalau seperti itu dikiranya radang juga bisa ya? Bisa. Kalau mau kayak pancingan ya Mbak, kalau orang Jawa tuh kayak pancingan, tapi dia nanti turun Mbak. Sebenarnya gini, kalau gondong dari misal nih pipi kanan yang kena di bawah daun telinga kanan, nanti dia turun sampai tengah gini, nanti dia pindah di pipi kiri. Terus nanti dia ke kiri turun kan, nanti terus tumpuk di bawah ini loh dagu, bawah dagu. Nanti jadi kayak maksudnya bukan underestimate orang yang obesitas ya, jadi kayak orang obes gitu loh yang kayak gini. Berarti kayak janggutnya dua gitu ya. Gitu. Nah itu terus nanti kalau udah dia naik lagi ke atas, nah itu nanti dia hilang sendiri. Prosesnya gitu. Kayak gitu seringnya. Waktunya ini berapa lama? 2 minggu biasanya Mbak. Dari pertama sampai itu 2 minggu kita harus membetahkan itu. Dan itu nanti disusul dengan itu, kalau makan kan sakit, dia kalau makan itu rasanya kayak lebih berat gitu, lebih sakit. Itu karena makan itu kan butuh makan kan misal karbohidrat ya Mbak. Itu kan ada pemecahan di situ, karbohidrat menjadi gula. Namanya kan enzim amilase ptialin. Itu kan dihasilkan oleh kelenjar ludah itu tadi. Jadi kelenjar ludah, air liur itu kan membantu untuk pemecahan makanan. Nah, kan kelenjar
virus paramisovirus ini kan menyerang kelenjar parotis. Nah itu kenapa kalau makan itu kayaknya sawangannya lebih besar gitu, karena kan air ludah yang dikeluarkan itu semakin banyak, otomatis virusnya itu tambah nyerangnya kan tambah banyak gitu, karena kan kelenjar parotisnya kan tambah banyak untuk membantu pemecahan makanan itu tadi. Itu kenapa kalau makan lebih besar. Nah orang-orang yang di luar sana itu terkadang malah nggak mau makan. Nanti nek aku makan Sakit. malah tambah sakit, tambah besar gitu. Padahal enggak. Nah, nanti setelah makan 1 jam lah setelah makan nanti dia kembali lagi kok Kayak posisinya. unta ya. Posisinya kembali lagi gitu. Jadi nggak usah takut buat makan. Oke, tapi mungkin takut makan karena takut nelan tadi Iya. itu ya. Ya itu tadi diakali pakai sayurnya yang agak banyak, terus yang lembek gitu. Kalau nggak mau bubur ya dilunakin aja nasinya kayak gitu. Jadi jangan yang perongkolan nasi gitu. Apalagi yang nasi peraw itu buat sego goreng. Nah ini kan katanya kalau misalkan yang kena gondong orang dewasa itu katanya lebih sakit daripada anak-anak. Ada yang bilang kayak gitu. Ini bener apa enggak sih, Mbak? Iya, karena resiko komplikasi itu sebenarnya nggak di orang dewasa aja sih Mbak. Cuma anak-anak juga sama. Kalau anak-anak kan tadi lebih ke meningitis ya, radang otak itu, pendengaran kalau anak-anak itu. Kalau yang orang dewasa, apalagi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui itu biasanya larinya ke amit, ke payudara. Jadi kayak mastitis gitu. Payudaranya kayak kenceng, disenggol aja tuh sakit kayak gitu. Terus amit maksudnya bagian itu putingnya itu biasanya kayak dipencet aja tuh sakit gitu. Kalau menyusui itu sampai sakit Mbak kadang. Nggak bisa, itu udah terjadi komplikasi itu. Lebih baik diperiksakan aja dulu. Ternyata sebegitu menyeramkan juga ya. Kalau untuk laki-laki malah kadang sampai ke pembesaran testis itu loh. Kalau yang perempuan bisa sampai ke ovarium. Itu makanya kenapa ada yang menyebutkan kalau gondong itu bisa menyebabkan kemandulan gitu. Kalau memang dibiarkan masa bodoh gitu loh, nggak diobati gitu. Tapi ada obat-obat khusus nggak sih Mbak untuk gondong sendiri ini? Kalau obat-obat khusus untuk gondong tuh sebenarnya nggak ada ya Mbak. Dia itu kayak kita lebih pengobatannya ke simptomatik, jadi untuk mengurangi gejala itu, bukan untuk menghilangkan. Gitu. Nah kalau untuk obat-obatnya itu biasanya kita pakai pereda anti nyerinya, itu paracetamol, ibuprofen, mau merek apapun silahkan, yang penting itu ibuprofen sama paracetamol. Dan jangan sekali-kali minta antibiotik. Jadi gini, misalnya si A kena, terus beli obat, entah keluarganya atau apa, beli obat di apotek, minta antibiotik gitu. Nah ini ya sekarang apotek-apotek udah nggak jualan antibiotik ya Mbak, kan nggak boleh ya kalau nggak tanpa resep. Nah itu pasiennya tuh kayak ngotot mau beli antibiotik gitu. Ya jangan, karena itu antibiotik itu kan untuk bakteri, antibakteri. Sementara ini penyakitnya karena virus gitu. Jadi kan beda. Mau minum seberapa banyak pun ya nggak bisa, nggak ngaruh gitu, karena antivirus sama antibakteri itu beda. Sementara di Indonesia itu kayaknya jarang suplai obat antivirus itu, maksudnya masih nggak sebanyak antibiotik gitu loh Mbak. Kita susahnya edukasi ketika di lapangan itu kalau misalnya pasiennya ngotot, nanti terus dia malah ada Mbak kayak ibaratnya kayak gini, nggak mau beli di situ nggak lengkap kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan itu obat antibiotik Bapak Ibu kayak gitu loh. Jadi kita tuh sebagai pembeli itu juga harus tahu lah kenapa kok nggak ada di situ. Kalau dikasih edukasi atau apa ya diterima kayak gitu. Mau didengarin atau enggak, sebenarnya kita sebagai tenaga medis ya kayak ya itu terserah Anda gitu. Yang penting kita udah ngasih tahu gitu kalau itu bukan disebabkan oleh bakteri, itu disebabkan oleh virus. Dan jangan meminta gitu. Tapi ada beberapa yang dari THT, dokter spesialis THT itu kadang pakai antibiotik juga, tapi itu ada indikasinya kalau memang terjadi komplikasi itu tadi. Tes urin itu juga bisa digunakan. Tadi kan untuk tes lab ya Mbak, kan ada tes, tadi kan tes swab di bagian pipi itu tadi di swab, terus tes darah yang IgG sama IgM itu tadi, terus ada tes urin, itu bisa sampai di urin. Kalau komplikasi itu penyebarannya berarti kemana-mana ini. Iya, karena dia udah kan di darah ya Mbak. Kalau udah larut, udah nempel di darah, terus dia tuh darahnya kan peredaran darah kan lari-lari kayak gitu. Jadi ya
gampang-gampang susah ya sebenarnya. Tapi ya itu dulu, kita harus tahu basicnya dulu aja. Untuk pengobatan di rumah sendiri ya bisa pakai paracetamol, ibuprofen. Terus sama beli vitamin, nggak bisa jadi kayak vitamin C atau vitamin D kayak gitu. Nah ini juga ada problem juga nih Mbak di vitamin. Kadang tuh orang-orang mikirnya gini, vitamin C itu belinya yang dosis 1000. Sekarang kan ini ya dijual lagi, bebas kayak gitu iya, ya. 1000 kayak gitu. Kalau nggak 1000 nggak mau. Sementara itu sebenarnya menurut saya salah ya Mbak, karena ginjal tubuh kita tuh bisa mengabsorpsi vitamin C itu sebenarnya 350 aja. Lah kenapa kok kita harus cari yang 1000? Kan itu nanti 1000 dikurangi 350 aja udah 650. Itu dibuang nanti. Jatuhnya lewat urin dibuang. Karena tubuh nggak akan bisa tuh mencerna lebih dari 350. Itu kalau untuk takaran orang normal ya. Kalau memang ada indikasi medis lain yang membutuhkan dosis 1000 ya nggak apa-apa. Cuma kan ini kalau untuk takaran orang normal kan 350. Setahu saya masih 350. Kemudian yang vitamin D itu juga lagi FOMO banget, yang mereknya mahal-mahal kayak gitu kan. Sama aja, ini edukasi yang agak susah kalau di masyarakat. Semakin tinggi harga itu berarti semakin baik obat, padahal nggak gitu ya. Itu bukan underestimate yang harganya mahal-mahal, bukan menjelekan, itu enggak. Cuma kita kan udah dikasih edukasi gitu kan, kalau diterapkan lebih bagus. Jangan memaksakan untuk membeli obat yang mahal untuk anak, terus nanti kalau misalnya kita nggak punya uang terus kita nggak beli vitamin karena alasannya mahal kayak gitu kan. Ada kok vitamin yang murah kayak vitamin D itu kan ada rentangnya, ada yang 40.000, yang drop itu ngapain harus beli yang 200 kayak gitu kan. Iya. Ya kita sesuaikan budget aja. itu susah Mbak, memang edukasinya di rumah sakit pun susah itu. Apalagi di apotek ya, karena kita kan kalau apotek merek-mereknya kan banyak, pilihannya banyak. Yang penting tuh isinya 400 IU vitamin D setiap hari sekali udah cukup lah menurut saya kalau untuk anak-anak ya, apalagi gitu. Kalau untuk dewasa biasanya 1000 tuh. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Sudah ada yang gabung, ini dari Mbak Antik di Blaru. Saya bacakan dulu pertanyaannya, nanti dijawabnya setelah jeda ya. Jika sudah pernah gondongan, ini kok disebut tidak bakal lagi kena, apa itu betul? Oke, nanti jawabannya yang sudah masuk via telepon kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Dan Bapak Firman. Dari Bapak Firman, monggo Pak Firman. Saya mau tanya. Iya. Kolesterol saya itu 217. Kolesterol ya? Ya. Bagaimana apa obatnya untuk menurunkan itu? Oke. Sudah begitu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Firman. Ini tidak sesuai dengan tema ini Mbak ya. Tapi nanti kita jeda dulu. Untuk yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga, kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami. Dan di pagi hari ini kita masih bakal mengulik seputar gondong bersama dengan narasumber apoteker Lisdianti Umi dari Apotek Ashifa Gadungan Runting ya. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada dua penanya, ada Mbak Anti di Blaru. Kalau misalkan pernah gondongan ini apakah nanti bisa kena lagi atau tidak? Karena ada yang menyebutkan ini tidak bakal kena lagi, kayak cacar ya berarti ya. Ini seperti apa ini Mbak? Iya, sependek pengetahuan saya ya Mbak, kalau misalnya si A udah pernah kena, itu kan tubuh udah mengenali virusnya itu apa. Nah itu memang dia itu berlakunya untuk seumur hidup. Jadi lebih ke kayak cacar memang karena virus. Terus tapi ini juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk si A itu tadi terkena lagi. Itu tergantung dari respon tubuh kita itu tadi. Imun kita baik atau enggak. Kita dalam keadaan fit atau tidak. Tapi jarang untuk
misal si A itu kena sampai 2 kali gitu, itu jarang Mbak, karena tubuh udah mengenali dulu. Dan itu kan masanya panjang, bukan 3 hari 4 hari aja. Itu dia 2 minggu di dalam tubuh. Sebelum 2 minggu itu dia inkubasi dulu 2 sampai 3 minggu. Itu kan lama. Itu memang kalau virus paramyxovirus itu sampai seumur hidupnya itu. Jadi kalau bahkan ada yang di SA itu bilang kalau sudah terkena gondong nggak usah divaksin MMR, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kita harus membuktikan dulu tuh bener nggak itu kena gondong gitu. Nah itu masalahnya di situ. Kadang kan dibiarin gitu aja karena kan ini sifatnya sembuh sendiri ya Mbak. Nah kalau misalnya pada saat kena dibawa ke DSA, oh ya benar ini gondong Bu, udah kita lakukan tes lab lah, tes darah lah, oh ya itu gondong gitu. Ya memang ada DSA yang tidak menganjurkan nggak usah vaksin, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau divaksin nggak, ya monggo kerso niku. Kalau misalnya dosis pertama itu kan 12 sampai 18 bulan ya Mbak. Kalau misal terlewat, itu anak masih bisa dapat kok sampai usia 3 tahun. Itu untuk dosis pertamanya ya. Kalau untuk dosis kedua ya balik lagi 5 sampai 7 tahun itu tadi nanti di dosis kedua, dikasih dosis kedua. Jadi ada 2 dosis masuk di situ dengan usia yang berbeda ya tentunya. Kalau untuk setelah vaksin ini apakah juga nanti benar-benar tidak bisa atau nantinya tidak akan kena gondong, atau mungkin bisa lebih, kalau misalkan kita kena gondong iritasinya itu lebih sedikit atau waktunya lebih pendek atau gimana ini Mbak? Masalah kena penyakit atau enggak itu kan sebenarnya balik lagi ke Allah ya Mbak ya. Saya juga nggak bisa memastikan. Cuma kalau dari ilmu medis, kalau misal sudah terpapar virus itu, otomatis tubuh ini akan mengenali. Jadi dia bisa melawan gitu. Sebelumnya kan nggak kenal, ya jadinya ya ikut-ikut aja gitu. Kalau misalnya terkena lagi ya itu mungkin lebih ringan kali ya Mbak. Bisa disebutkan tidak terkena sama sekali, tapi tidak terkena berulang gitu, tapi penurunannya mungkin gejalanya lebih ringan atau bengkaknya nggak sebesar yang dulu kayak gitu. Tapi setahu saya memang kalau gondong tuh sekali seumur hidup kayak cacar. Oke. Nah kalau di masyarakat yang kita tahu ini banyak sekali mitos-mitos kan. Nah kalau untuk gondong ini dikasih cairan yang warna biru itu apa namanya? Blau. Iya itu. Nah kan masih banyak yang seperti itu ya. Nah ini seperti apa ini Mbak untuk diberikan? Kalau blau tuh sebenarnya lebih ke penanda Mbak. Dia misalnya anak si A kena, kasihlah blau di situ. Itu buat penanda aja kalau itu nggak boleh dipakai. Maksudnya nggak boleh dipegang. Kan kalau dipegang sakit. Dia gitu. Nggak ada yang indikasi medis itu menyembuhkan atau apa enggak. Paling juga kayak membuat adem sih Mbak. Memang rasanya kan ada terecep gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Itu kayak ibaratnya kompres. Kan kalau misalnya gondong itu kan bisa dikompres air hangat atau air dingin, itu tergantung dari pasien. Kalau kita lebih menyarankan ke air dingin. Cuma ada beberapa pasien yang menolak di air dingin, malah tambah kayak cekit gitu. Jadi kita pindah ke air hangat ternyata lebih enak. Itu nggak ada, maksudnya nggak perlu diperdebatkan ya, mau hangat mau dingin monggo kerso. Yang penting pada saat dikompres itu mengurangi gejala yang sakit itu tadi. Karena itu kan rasanya kayak geriming sakit cekit gitu loh Mbak. Kayak kamu gembol sesuatu di pipi kayak gitu. Nggak nyaman banget tuh. Jadi bukan untuk menyembuhkan ya, untuk memberikan tanda aja. Itu sebenarnya nggak boleh dipakai, nggak boleh disentuh. Kan anak-anak biasanya apa ini pengen penasaran kayak gitu. Itu dia ternyata itu manfaat dari dikasih blau. Kadang juga apa sih kelenjar? Kok kelenjar sih apa sih Mbak? Kayak apa ya, telutoh kalau orang Jawa tuh. Nggak tahu itu. Getah. Kayak getah tapi tanaman. Lupa saya namanya apa Mbak. Yang kayak kaca itu ya? Atau pokoknya tuh dia kayak tanaman panjang gitu. Terus nanti tuh diambil telutohnya, terus ditempel-tempel di sini. Nah itu juga sama. Itu sebenarnya hati-hati di situ karena emang adem Mbak. Dia membuat adem gitu loh, kayak kena es gitu. Lidah buaya bukan Mbak? Bukan lidah buaya. Tapi itu kayak panjang gitu loh Mbak. Apa ya namanya ya? Yang orang Jawa tuh pasti tahu tuh. Dikasih itu memang bener adem. Tapi itu kan ada resiko infeksi di kulit Mbak. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu kan kalau kena apa aja dikit itu langsung infeksi sensitif kayak gitu. Jadi takutnya malah bukannya nambah solusi malah nambah masalah gitu. Oke, itu tadi untuk
Mbak Antik yang ada di Belaru yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Firman juga yang bertanya ini sebenarnya di luar tema terkait dengan kolesterol ini obatnya apa kalau misalkan udah tinggi 217, apalagi kan ini kemarin Idul Adha. Iya. Masih juga banyak daging gitu, kalau nggak mau makan juga pengen ya gitu Mbak. Ini apa ini untuk obat-obat kolesterol ini Mbak? Iya. Ini kalau untuk obat-obatannya saya jelaskan secara singkat aja ya Mbak, karena kan nggak di tema kita hari ini. Kalau obat kolesterol di 217 itu masih kategori tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Kan batasnya 200, tapi di 217 itu udah tinggi sih. Cuma nggak yang tinggi banget, nggak sampai yang 300, 400 kayak gitu kan. Nah itu bisa dijaga dengan pola makan sebenarnya. Pola makan, olahraga, itu. Jadi kalau kolesterolnya itu tinggi 217 tadi Pak Firman, mungkin lebih ke banyakin minum air putih. Terus olahraganya itu 30 menit aja pagi, jalan pagi gitu. Jadi untuk membersihkan apa ya, jangan makan goreng-gorengan dulu. Maksudnya menghindari yang memicu kolesterolnya itu tinggi. Biasanya kan asal makan gorengan lah apalah kayak gitu. Coba dibanyakin buahnya. Jadi kayak kalau 217 tuh masih di pola hidup sehat Mbak, sama olahraga. Tapi kalau udah 250, 260 ke 300, nah itu biasanya baru diobati. Itu biasanya minum golongan statin. Ada simvastatin, atorvastatin, nanti minumnya di malam hari kalau mau tidur. Jadi kalau kan ada dosisnya, yang simvastatin itu ada kan dosis 10 mili sama 20 mili. Nah kita ambil aja yang simvastatin 10 mili. Nanti itu diminum sehari sekali pas mau tidur. Tuh. Tapi kalau untuk pengobatannya sebenarnya kita harus cek-cek segalanya dulu Mbak, karena nggak bisa langsung diterapin obat itu, nggak. Kalau kolesterol yang di apotek kan biasanya kan kolesterol yang 200 itu loh Mbak. Kolesterol total biasanya gitu. Oke, itu tadi Pak Firman ya. Tinggi tapi masih belum terlalu tinggi. Jadi pola hidupnya dirubah dulu aja. Terus pola makannya juga seperti itu ya. Ini sudah ada yang gabung lagi. Assalamualaikum Mbak, dari Ibu Tuti. Apa bedanya gondong dan hipertiroid? Gondong disebabkan oleh apa? Hipertiroid disebabkan oleh apa? Gejalanya gondong apa? Gejalanya hipertiroid apa? Apakah hipertiroid ini bisa disembuhkan? Oke, Bu Tuti sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga nanti ada di sesi terakhir, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM 4. Kayak penurunan berat badan yang signifikan. Nah, itu perlu diobati gitu. Jadi ada obatnya namanya levotiroxin, atau kalau enggak pakai PTU, propylthiouracil, itu harus pakai resep dokter semua ya. Jadi nggak bisa, maksudnya nggak tahu ya kalau apotek-apotek di sana jual obat itu, tapi kalau apotek saya nggak jual itu. Jadi harus ada pemeriksaan dulu dari dokter. Nanti di dokter spesialis dalam nanti biasanya disuruh cek lab dulu. Habis cek lab nanti kalau sekiranya diobati kok nggak bisa, ya nanti larinya ke operasi gitu. Nanti dirujuk sama bedah biasanya. Oke, itu dia untuk Ibu Tuti ya, Iya. yang sudah bergabung Mbak. Karena waktu kita terbatas ini, mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Monggo Mbak Umi. Untuk kesimpulannya, gondong ini kan adalah suatu penyakit yang bisa sembuh sendiri ya. Jadi kalau terkena gondong nggak usah parno-parno ya, maksudnya kita kalem aja gitu. Yang penting kita tahu dulu pengobatannya. Jangan pernah minta antibiotik, apalagi obat-obat yang ini kortikosteroid, jadi kayak dexamethasone kayak gitu. Itu jangan pakai itu dulu, karena dexamethasone ini digunakan untuk komplikasi biasanya. Itu ada pantauan dari dokter. Nah, kalau untuk gondong ini bisa sembuh sendiri asalkan imun kita itu posisinya fit, kuat gitu. Kalau memang ada penyerta lain batuk pilek kayak gitu, ya harus periksa aja, itu lebih amannya. Kemudian kita menerapkan perilaku yang hidup sehat ya. Mulai dari makanan, mulai dari kebiasaan kayak cuci tangan terus. Misal mau megang sesuatu makanan lah, terutama kita harus cuci tangan kayak gitu. Lebih ke jaga diri aja supaya tetap fit dan bersih gitu kalau untuk gondong. Oke. Terima kasih Mbak Umi untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.